Apapun pekerjaanmu, jangan pernah minder. Sukses tidak harus berdasi. Yang penting kerja keras, jujur, dan tidak gengsian. Selama halal dan tidak merugikan orang lain, jalani, nikmati, dan syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah. Puji syukur mari bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bisa bermuwajahah di masjid ini, masjid yang dimuliakan oleh Allah ini, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan beriring ridha Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita laksanakan di pagi hari ini Allah catat sebagai bagian dari amal ibadah kita. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahaturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus menerus kita berupaya bermohon mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, saudara sekalian rahimakumullah, yang saya hormati Direktur Utama PT Ukhuwah Berkah Semesta Haji Irwan Barudi, yang saat ini sedang kurang sehat mungkin, atau datang ya sekarang. Oh, tadi informasinya tidak datang, kurang sehat katanya. Yang saya hormati Direktur Utama Ukhuwah Berkah Semesta Afan Ustadz Haji Irwan Barudi. Yang saya hormati juga Komisaris Utama Bapak Wagianto, yang sejak tadi juga bersama-sama dengan kita, dan juga semua Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya ingin ngaji bersama Bapak Ibu semua di kitabnya Yusuf Al-Qaradawi, kitab Al-Halal wal Haram. Ini tentang fikih bekerja dan berpenghasilan. Tentu nanti sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, jam 9 harus sudah berakhir, ya. Nah, yang pertama, anjuran mencari rizki di dalam Al-Quran sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah rizkinya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Di ayat yang lain juga Allah sampaikan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Nah, itu keutamaan dari atau anjuran kita bekerja. Nah, sementara keutamaan kita bekerja ini, ada sebuah peristiwa di zaman Rasulullah itu, bahwa ketika Rasulullah melewati sekelompok orang, ini ada para sahabat itu melihat ada seorang pemuda yang kuat dan giat dalam bekerja.
Nah, para sahabat tadi itu berkomentar begini, sekiranya hal itu oleh pemuda tadi dilakukan di jalan Allah. Jadi ada pemuda yang giat bekerja. Nah, sahabat yang lain yang melihat hal tersebut berkomentar, seandainya pekerjaannya itu dijalankan di jalan Allah tuh. Maka Rasulullah mendengar itu menimpali dengan begini, jangan kalian ungkapkan itu, kata Rasulullah, karena jika ia keluar dan bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka ia termasuk jihad di jalan Allah. Jika ia keluar bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia termasuk fisabilillah. Jika ia keluar bekerja untuk dirinya sendiri sehingga menjadikan dirinya itu memiliki sifat ifah, harga diri untuk tidak meminta-minta, maka ia berada di jalan Allah. Dan jika ia keluar untuk bekerja karena riak dan sombong, maka ia berada di jalan syaitan. Jadi anggapan para sahabat ketika seorang pemuda bekerja, mungkin yang disebut dengan bekerja di jalan Allah itu bagi sahabat, sebagian sahabat adalah mereka yang bekerja dakwah, mereka yang bekerja demi perjuangan agama Islam, itu saja yang dianggap sebagai fisabilillah. Kata Rasulullah, tidak. Nah, fisabilillah itu bekerja, ya banyak nanti aspek pekerjaan yang dilakukan dengan tujuan yang beragam. Yang penting jangan sampai tujuannya untuk riya dan sombong. Nah, bahkan baginda Nabi juga menyampaikan, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Rawahu Baihaqi, rawahu Tabrani. Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyemangat bagi kita dalam kita bekerja. Nah, di hadis yang lain, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, semangat dalam mencari rizki. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nah, sehingga ini terbiasa dalam agama kita, ketika agama kita menganjurkan sebuah kebaikan, maka agama kita juga memberikan tuntunan supaya kita juga menghindari hal yang sebaliknya. Nah, bentuknya biasanya adalah celaan. Ya, celaan bagi siapa? Tentu bagi yang meminta-minta. Ya. Karena ini bukan ajaran dari agama kita. Celaan bagi yang meminta-minta. La tahillus sadaqah li ghaniyyin wala lidhi mirratin sawiyyin. Tidak halal sedekah bagi orang kaya dan juga bagi orang yang punya kekuatan. Jadi orang yang sudah kaya, punya kekuatan untuk bekerja, kok dia meminta-minta, maka sedekah yang diberikan kepadanya sebenarnya tidak halal. Ya. Ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Nanti di akhirat itu orang yang pekerjaannya meminta-minta pada dia kuat bekerja, maka di akhirat oleh Allah akan dibangkitkan yang di wajahnya tidak tersisa sedikit pun daging. Itu. Nanti di akhirat itu. Nah, boleh dalam agama kita itu meminta-minta itu dalam 3 hal. Ya, ini Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini dari Qabisah bin Al-Muqarriq Al-Hilali. Siapa yang boleh meminta-minta itu? Yang pertama, seorang yang memikul tanggungan hamalah. Hamalah itu hutang yang ditanggung dalam usaha mendamaikan dua belah pihak. Ada orang berselisih, ya, bertikai, kemudian kita membantu untuk menyelesaikan perselisihannya
dan upaya membantu kita sampai kita harus berhutang mengeluarkan dana yang cukup besar. Maka orang yang demikian itu dibolehkan untuk meminta bantuan hingga ia dapat menutupi hutangnya. Kemudian setelah tertutup hutangnya ya sudah berhenti meminta-minta. Kemudian yang kedua, yang boleh meminta siapa? Seorang yang tertimpa musibah, yang meludeskan seluruh hartanya, maka ia boleh meminta bantuan hingga ia memperoleh apa yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang ketiga, seorang yang ditimpa kemelaratan hingga 3 orang yang berakal dari kaumnya membuat persaksian, si fulan telah ditimpa kemelaratan, ya mungkin bangkrut dan sebagainya, maka ia boleh meminta bantuan hingga ia memperoleh apa yang dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, selain 3 kelompok tersebut, hanyalah barang haram yang dimakan oleh si peminta-minta itu karena memang sebagai barang yang diharamkan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus bekerja dengan giat. Tapi memang ada 3 tipologi orang dalam bekerja itu. Ya, tentu kita akan memilih yang terbaik. Ya. 1, tipologi orang itu yang memang sukanya mengambil. Ya. Jadi selalu memandang pihak lain sebagai korban. Ini bukan soal butuh tidak butuh mengambil itu. Karena orang yang tidak butuh pun kadang-kadang juga mengambil itu. Kalau sekarang kita mungkin sering dipaparkan dengan informasi yang ya ini bagian dari ayat Allah untuk membuka pemahaman kita bahwa mengambil itu tidak mesti dilakukan oleh orang yang butuh itu. Bahkan orang yang gajinya sudah tinggi sekalipun gitu ya, ternyata masih mengambil ya. Bahkan kalau sekarang sudah beredar di media sosial jadi bukan rahasia lagi gitu ya. Ya, bahkan uang ditumpuk sampai 2 triliun. Ditumpuk itu ya semasjid ini kayak tumpukannya 100 ribuan itu. Itu hasil sitaan dari korupsi yang harusnya 11,9 triliun. Ya, baru diserahkan 2 triliun itu sudah semasjid ini kayak itu. Nah, padahal itu yang diminta hanya setahun. Padahal yang dilakukannya sudah 10 tahun. Ya, setahun saja sudah 11,9 triliun itu. Kita nggak bisa pernah melihat kecuali di gambar. Ya, kalau uang segitu ya nggak pernah kita melihat. Jangankan segitu itu ya. Ya, yang kita lihat cuman gaji kita aja. Ya. Selain itu kita nggak tahu itu. Yang kedua itu tipologi orang yang sukanya menerima. Ya, tentu jadi pegawai agak berat ini dalam kasus seperti ini. Ya, dia hanya akan bekerja sesuai dengan yang diterima. Maka kalau kita menjadi pegawai ini sama lah, saya juga pegawai, panjenengan juga pegawai ya. Ya, saya juga buruh Pak, Ibu. Saya buruh juga, kerja juga. Maka ini saya ngisi pengajian sambil dengerin rapat, tapi tidak saya dengerin memang. Karena rapat hari ini penentuan beasiswa kedokteran UAD itu ya. Jadi UAD memberikan beasiswa 1 orang 1 miliar untuk menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran. Nah, karena kemarin juga saya juga yang mewawancarai pemberi rekomendasi itu, tapi saya sudah nitip tadi, saya ngisi pengajian, saya nitip nanti jatuhkan pilihannya pada ini saja karena pertimbangan-pertimbangan yang paling pas. Jadi ada anak pinter, prestasinya banyak gitu ya, orang tuanya sedang tidak baik-baik saja, ibunya kanker payudara, malah dipisah oleh bapaknya gitu ya. Nah, dan tapi anaknya pinter luar biasa.
ibunya juga bersemangat, simbahnya juga bersemangat. Pokoknya nanti kalau ada kekurangan biaya dikit-dikit, saya akan usahakan Pak. Ya kemungkinan kurang biaya tidak, tapi mungkin nanti untuk biaya makan dan sebagainya bisa jadi dibutuhkan. Nah, mbahnya itu driver Grab gitu, simbahnya. Tapi semangatnya luar biasanya, pinter banget. Nah, bekerja juga, saya juga sama. Nah, ada tipologi yang kedua itu yang sukanya meminta. Ini biasanya begini, cirinya itu. Dia akan bekerja sesuai dengan yang diterima, Pak. Ya, sehingga tipologi seperti ini dia hanya akan manut sesuai perintah. Tidak ada inisiatif biasanya. Kalau gajinya besar, pekerjaannya juga akan serius. Tapi kalau gajinya yang diterima kecil, itu mengurangi semangat bekerjanya. Kenapa kadang-kadang kalau kita bekerja itu ada ditawari oleh bank, toh kita itu suka ditawari hutang. Nah, hutang bank biasanya itu tidak boleh kita itu berhutang dengan plafon angsuran melebihi 40%. Itu 60% harus ada di tabungan kita, di gaji kita, hanya 40% saja. Itu khawatirnya nanti kalau yang diterima sudah tinggal sedikit, bekerjanya yang tidak serius gitu. Ya karena tipologi itu. Tapi ada memang tipologi orang yang luar biasa, yang sukanya itu memberi. Itu. Berkontribusi bahasa kita sekarang. Jadi yang dilihat bukan lagi berapa yang diterima, tetapi yang ada di pikirannya, apa yang bisa saya kontribusikan untuk perusahaan saya itu. Nah, tentu inilah sebenarnya pegawai-pegawai yang luar biasa yang akan bisa membawa kemajuan bagi perusahaan. Karena dia tidak akan pernah berhenti untuk berpikir bagaimana bisa memberikan apa yang bisa diberikan untuk. Karena memang memberi itu kan bukan soal punya ndak punya sebenarnya, tapi ini soal falsafah hidup. Hakikatnya semua orang bisa memberi gitu. Hakikatnya semua orang itu bisa memberi. Ya, karena memberi tidak mesti harus berupa harta. Tapi memberikan pengetahuan kita, memberikan tenaga kita, effort kita yang luar biasa kuat, tentu ini akan sangat bagus. Kalau semua usaha kita ditopang oleh para pekerja-pekerja yang memang mentalnya adalah mental pemberi, ini memang luar biasa, apalagi di zaman yang seperti sekarang, persaingan begitu ketat ya. Persaingan begitu ketat, itu membutuhkan apa yang dibutuhkan sekarang. Yang dibutuhkan kecepatan bekerja, kesempurnaan bekerja, dan inisiatif untuk bisa terus-menerus mengikuti perubahan-perubahan. Nah, di sini dibutuhkan orang-orang tadi itu. Tentu ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi tumbuh kembangnya sebuah usaha. Kalau memang kita bersama-sama ini punya sikap dan sifat sebagaimana nilai-nilai ajaran agama kita, alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharrat. Jadi kita menjadi orang yang selalu tangannya di atas, bukan hanya soal harta yang di atas tuh, tetapi semua kemampuan inisiatif yang kita punya bisa kita abdikan buat perusahaan. Kalau saya bergeraknya di bidang pendidikan, sama-sama juga usaha. Swasta lagi Pak, saya itu di perguruan tinggi swasta. Di Jogja itu ada lebih dari 100 perguruan tinggi swasta. Di saat orang sudah tidak banyak lagi yang datang ke Jogja. Kenapa? Karena ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Di daerah perguruan tinggi yang baik-baik sudah banyak bermunculan. Sehingga mereka lebih memilih perguruan tinggi di kampung halamannya karena lebih murah, gitu ya, lebih murah, tidak harus butuh biaya untuk biaya hidup di Jogja, gitu. Akhirnya yang datang ke Jogja itu tidak semakin banyak atau semakin mengecil, diperebutkan oleh
Lebih dari 100 perguruan tinggi swasta, belum lagi yang gajah-gajah, yang negeri-negeri itu. Oh, itu kalau kita betul-betul tidak cepat, ya, dalam bekerja, tidak sempurna, kemudian tidak ada inisiatif yang terus berkembang, ya kita akan tergilas tuh. Nah, lama-lama juga akan kolaps juga. Nah, sehingga dibutuhkan orang-orang yang punya komitmen yang baik, komitmen untuk memberi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab tersebut juga Imam atau Yusuf Al-Qaradawi menyampaikan tentang tawakal dalam berusaha. Jadi ada sebuah riwayat yang dikutip oleh beliau dari sahabat Umar, ketika Umar ini melewati satu kaum, ya, dia berkata, "Siapakah kalian?" Mereka berkata, "Orang-orang yang sedang bertawakal," gitu. Karena ini ada sekelompok orang yang lagi duduk-duduk nyantai-nyantai itu. Ditanya, katanya kami ini orang yang sedang bertawakal. Kemudian ia berkata lagi, "Kalian adalah orang-orang yang sedang bertawakal, padahal sesungguhnya yang dimaksud dengan orang yang bertawakal adalah seseorang yang melemparkan benih ke dalam perut bumi dan kemudian bertawakal kepada Allah." Jadi bukan namanya tawakal duduk-duduk saja. Tapi bahkan sebelum kita bekerja, kita pun sudah bertawakal sebenarnya. Tawakal itu setelah bekerja atau sebelum bekerja? Biasanya. Bapak Ibu kalau mau berangkat dari rumah, biasanya apa doa kita itu? Nah, itu sudah bekerja atau belum? Ya. Tapi kita sudah bertawakal. Jadi tawakal itu ya di depan, di tengah, di ujung gitu. Karena tawakal di belakang itu nggak mudah. Sudah bekerja keras, ternyata yang dikejar tidak sesuai dengan harapan. Padahal tadi sudah habis bekerja udah tawakal hasilnya. Ya itu berat. Saya punya anak juga begitu. Pingin kuliah di tempat yang dia sukai. Udah kursus, udah les, macem-macem lah, belajar itu. Saya bilang nanti tawakal ya dek, tawakal. Ketika pengumuman tidak diterima, itu nangis 2 hari dia. Padahal sudah saya bertawakal pada Allah. Berat tuh. Makanya tawakal dari depan aja. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka Rasulullah menyampaikan Allah sudah akan mencukupinya. Ya. Dan Allah menjaganya. Nah, gitu maka dari depan itu. Jangan duduk-duduk saja kemudian bertawakal itu ya. Nah, ragam pekerjaan itu banyak sebenarnya. Kalau kita lihat di para nabi nanti bisa disesuaikan dengan zaman kita sekarang. Nabi Adam itu petani. Ya, Nabi Adam itu petani, bercocok tanam beliau. Kemudian Nabi Daud pembuat baju besi atau tameng, industri. Ya. Kemudian Nabi Musa itu menjadi penggembala pada seorang yang solih, karyawan, pegawai. Dan Nabi Muhammad juga menjadi penggembala dan pedagang. Dia pernah juga jadi bos di akhir-akhir. Nah, ada banyak sebenarnya yang Rasulullah juga sampaikan keutamaan bertani itu apa gitu. Misalkan saja, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu thair aw insan aw bahimah illa kana lahu bihi shadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau bertani lalu hasil tanamannya dimakan oleh burung, dicuri oleh manusia atau dimakan oleh hewan ternak, maka apa yang tadi diambil itu bahkan itu bisa menjadi sedekah baginya. Jadi nggak usah kecewa gitu ya, itu sedekah baginya. Bahkan ada keutamaan di industri, di skill. Bapak Ibu mungkin bekerja di bidang itulah. Punya skill sesuatu atau belajar dari proses kita bekerja, akhirnya punya skill yang baik. Nah, tidaklah seorang makan makanan sedikit pun lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari hasil tangannya sendiri. Dan sungguhnya Nabi Daud makan dengan hasil tangannya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini industri.
Ya, skill yang dibutuhkan. Bahkan juga keutamaan berdagang, at-tajirul aminus saduqu al-muslimu ma'as syuhada yaumal qiyamah. Jadi seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya itu akan bersama para syuhada kelak di hari kiamat. Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, pegawai juga ada keutamaan bagi kita. Pegawai itu kata Rasulullah, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Faqala ashabuhu wa anta faqal na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Tidaklah seorang nabi diutus kecuali menjadi pengembala kambing, menjadi karyawan ya. Sahabat berkata, Anda juga wahai Rasul? Ya, saya juga. Dan saya mengembalakan dengan upah beberapa dirham dari penduduk Makkah. Nah, Rasul pun juga, maka apapun pekerjaan asal dia halal, hal tersebut punya keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Jadi ini kalimat penyemangat yang mungkin Bapak Ibu suka dapatkan di TikTok. Apapun pekerjaanmu, jangan pernah minder. Sukses tidak harus berdasi. Yang penting kerja keras, jujur, dan tidak gengsian. Selama halal dan tidak merugikan orang lain, jalani, nikmati, dan syukuri. Itu. Nah, tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh agama kita. Ya, pekerjaan atau seluruh pekerjaan yang memproduksi sesuatu yang haram, membantu menyediakan hal tersebut, gitu ya, dan juga ikut melanggengkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tentu pekerjaan itu adalah pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, manusia tidak pernah tahu di mana rizkinya, tapi rizki pasti tahu di mana pemiliknya. Ya, tetaplah sederhana dan rendah hati, jangan sampai nanti uang itu mengubah sifat dan gaya hidup kita. Jadi kita bekerja memang ikhlas karena Allah. Ikhtiar ini bagian dari kewajiban yang disyariatkan oleh Allah kepada kita. Soal nanti hasilnya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting buat kita di zaman yang seperti sekarang, Bapak Ibu sekalian, karena kadang-kadang kita capek bekerja hanya menuruti gengsi saja. Ya, bahkan sekarang itu orang berkawan, anak-anak kita itu berkawan harus lihat merek sepatunya. Ya, betulan ini. Karena ada dua yang biasa dilihat oleh anak-anak kita itu ya sepatu, itu kalau laki-laki biasanya jam tangan dan sepatunya. Jadi dia akan lihat nih saya berkawan dengan siapa, itu yang dilihat itu dua itu. Sepatunya merek apa dan jam tangannya merek apa. Karena itu menunjukkan pada status sosialnya. Anak-anak kita itu juga begitu itu. Ya, bahkan rela membuli kedua orang tuanya sekedar gaya hidupnya. Kalau sekarang mungkin HP-nya kali ya. HP-nya itu Android atau iPhone gitu. Itu sehingga banyak yang terjerat juga karena gaya ini. Ya, ini materialisme, hedonisme mengepung kehidupan kita betul-betul. Maka Bapak Ibu sekalian, ya tidak apa-apalah kelihatan biasa saja kita ini. Yang penting hidup itu jalani sesuai porsi diri. Ya kalau jenengan lapar makanlah. Kalau jenengan pengen jajan ya jajan. Kalau pengen healing ya piknik gitu. Ya sesuai dengan porsi itu. Nggak usah maksa terlihat wah itu di mata orang kalau ujung-ujungnya itu menyusahkan diri sendiri. Nah, ya hidup itu ya untuk dinikmati, bukan dipamerin. Sehingga kita bekerja itu bisa fokus. Bekerja kita bisa fokus apa yang bisa kita lakukan. Nah, jangan sampai nanti kita ngejar wah. Ya kadang-kadang dalam pekerjaan kita
ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dalam saya 20, ini masuk ke 24 tahun saya itu bekerja, dari mulai selesai kuliah kemudian bekerja. Ya tentu dalam perjalanan itu ada banyak lah yang kadang-kadang tidak menyenangkan hati kita. Lapang dada itu butuh waktu, butuh waktu. Yang penting mulailah dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, mungkin saya tidak suka dengan keadaan ini, tetapi saya tidak membenci apapun yang Engkau berikan. Beri saya kesabaran, beri saya ridho, beri saya ikhlas, kuatkan saya hingga saya paham bahwa semua pilihan-Mu adalah yang terbaik. Nah, ketika nanti kita bekerja, karena banyak Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang itu ada ujian sedikit di pekerjaan, baik ujian itu berupa hal yang tidak menyenangkan, kadang-kadang konflik apa gitu. Nah, tiba-tiba dia ingin resign, biasanya gitu itu. Jadi kita udah agak pengalaman sedikit. Saya mau resign Pak, kenapa? Saya di ini situasinya nggak nyaman. Nah, gitu. Disangka di tempat yang lain nanti tidak ada ujiannya, tidak ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Karena hakikatnya apa yang terjadi di lingkungan pekerjaan kita itu yaitu bagian dari upaya mendewasakan kita dalam kita bekerja. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, berlapang dada menjadi sangat penting di dalam kita bekerja. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan diberitahu oleh Allah, diberikan paham oleh Allah bahwa ini pilihan terbaik. Jadi saya itu dulu masuk itu 5 orang Pak di kampus saya itu. 5 orang masuk di situ, dan ketika menandatangani kontrak bekerja itu, tadinya kita bekerja honorer ya, tanda tangani kontrak, ternyata gaji kita itu kecil sekali. Saya masuk tahun 99 ya, di kampus itu. Ya, di kampus UAD, maksudnya UAD saya UAD. Gaji saya itu baru 183.000. Saya sudah tamat S2, dosen status. Ya, tahun itu sudah krismon, jadi nggak ada. Akhirnya yang 5 orang itu terpaksa yang mengundurkan diri. Yang 4 orang mengundurkan diri. Enggak Pak, saya enggak tanda tangan ini enggak cukup buat kita. Gitu. Nah, saya juga sudah menikah itu. Nah, itu seminggu, enggak sampai seminggu Pak sudah habis itu. Tapi ya, aduh gimana ya, ini sudah setahun saya kerja di sini gitu ya. Ketika giliran tanda tangan kontrak, cuman segini gajinya. Lanjut enggak itu. Udahlah bismillah sajalah, karena yang 4 sudah mundur, ini ada prodi baru, tinggal saya sendiri. Kok saya harus mundur sekalian? Ini prodi bisa bubar itu nanti. Jadi dia membuka prodi jurusan ilmu hadis itu, bayang. Tafsir hadis waktu itu. Yang nyari mahasiswanya susah gitu. Ini dosennya malah pada mundur. Di awal-awal, tinggal sendiri. Nah, saya lanjut saja. Saya juga tidak pernah bayangkan UAD itu bisa sebesar sekarang. Ya, dulu pada itu, maka yang 4 orang itu pernah tanya pada saya, Cak, panggil saya begitu biasanya, Cak, ada lowongan nggak di UAD? Nggak ada. Saya jawab langsung tegas saja, nggak ada. Katanya ada, nggak ada. Itu ada buat yang lain, tidak buat panjenengan. Iya. Artinya kadang-kadang kita harus berdamai dengan situasi yang tidak menyenangkan. Karena kita tidak tahu ke depan akan seperti apa. Yang penting jalani saja dengan serius. Ya, jalani dengan serius pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti mencukupi kehidupan kita. Hanya saja memang Allah tidak menjamin kecukupan atas semua keinginan kita, tetapi Allah mencukupi semua kebutuhan kita. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, dan terus semangat bekerja.
Ya, karena bekerja ini adalah sajadah panjang kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan bismillah, mudah-mudahan nanti ujungnya adalah alhamdulillah. Ya, yang penting awali dengan basmalah, insyaallah ujungnya adalah alhamdulillah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.